Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Kita baca kitab Dawaul Qulub, satu di antara kitab yang terdapat di dalam kitab Jam'u Jawami'il Musannafat, ya. Jadi di kitab Jam'u Jawami'il Musannafat itu ada banyak kitab. Jadi satu kitab itu ada banyak kitab, di antaranya Dawaul Qulub. Kita teruskan tentang taubat, ya. Yang lalu sudah, ini kita teruskan pula. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin summa qala. Dan jika ada dosamu itu meluka orang atau kau bunuh orang, maka syarat sah taubatmu itu bahwa kau minta izinkan dia tindakanmu itu kepada orang itu. Minta izin, ya, maaf saya ya, oh ya maaf, kata dia, misal kata, sama ada meluka atau membunuh. Atau kepada warisnya, kalau membunuh tentu tidaklah, ya, maka sebenarnya atau kepada warisnya. Minta izin, yang meluka kita minta izin, minta maaf, oh ya, kata dia, misalkan, selesai. Yang pembunuhan kepada ahli warisnya, saya minta izin, minta maaf, ya, kata dia, selesai. Atau kalau mereka tidak mengizinkan, kau beri diat akan dia gantinya. Jika ada kuasa bagimu, jika ada kesanggupanmu, jika ada kelapanganmu, bayarlah diat. Ya, sama ada diat meluka atau diat pembunuhan. Tapi jika tiada kuasamu, maka taslimkan, serahkan olehmu akan dirimu kepada orang itu atau kepada warisnya, supaya dihukumkan akan dia kau barang kehendaknya. Kalau dimaafkan, dimaafkannya. Tak usah bayar lagi diat tadi. Begitu, ya. Karena ini terkait dengan diri orang lain, bukan kepada Allah. Kalau kepada Allah mudah proses taubatnya. Ini datangi mereka itu. Ya, itu jika meluka atau membunuh. Masalahnya kalau di daerah tempat kita berada itu tidak diterapkan hukum ini, maka itu di luar tanggung jawab dan di luar kuasa kita, karena penegakan hukum ini ada pada pemerintah. Ketika tidak diterapkan, apakah proses taubat kita menjadi tidak sah? Tidak, taubat kita sah. Tetap. Mengapa? Oleh karena bukan kita yang tidak mau melaksanakan hukum itu, tapi tidak difasilitasi oleh pemerintah. Manapun pemerintah itulah, macam kita di Indonesia, atau nanti si pulan-pulan ada entah di negeri lain pula. Jadi, apakah kalau tidak diterapkan hukum itu tidak sah taubat? Tetap sah taubat. Ya, tetap sah taubat kita, sebab pemerintah tidak melaksanakannya. Dan jika ada dosamu berzina, maka syarat sah taubatmu tiada dapat melainkan kau suruh had, hukum fisik. Had itu hukum fisik dirimu pada hakim. Datanglah kepada hakim jika zina telah diketahui oleh orang lain. Ya. Kalau sudah tahu orang bahwa si fulan atau fulanah berzina, kau datang ke hakim. Ya. Ini dia untuk penegakan hukum dalam rangka taubatmu itu. Tapi dan jika tiada diketahui oleh orang yang lain, saya dapat kau taubat langsung kepada Allah Ta'ala. Inilah hebatnya Islam, menjaga harga dirimu, harga diriku, harga diri kita semua. Janganlah orang sudah tidak tahu kita berzina, malah dipublikasikan pula perzinaan itu. Maka tiada jalan lain itu kalau berlaku hukum Islam, dia terapkanlah hukum kepada dia, hukum had, hukum fisik. Ya, kalau yang belum pernah menikah, dia dicambuk 100 kali, kemudian diisolasi. Tapi kalau sudah pernah menikah, dia dirajam, dilempar batu, sampailah dia mati. Ya. Tapi kalau tak tahu orang, datang kepada Allah. Jaga harga dirimu. Ya, kau silap, kau salah. Jangan diulangi lagi. Lihat hikayat dari hadis Rasulullah. Seperti hikayat seorang perempuan bernama Juhainah, padahal bunting ia daripada zina. Dia hamil sebab zina. Maka datanglah dia kepada Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, bahwasanya aku telah berzina ya Rasulullah. Maka dirikan tegakkan olehmu hai Rasulullah akan dia, maksudnya akan diriku itu had. Hukum had, hukum fisik.
Arti kata had itu batas, tapi maksudnya dalam fikih ini adalah hukum fisik. Kemudian maka nanti ditunggu oleh Nabi Muhammad SAW akan keluar anak, akan lahir anak sebelum hamil. Lahirlah dulu baru ditegakkan hukum. Tidak kontan-kontan. Maka kalau sudah keluar anak, lahir anak itu, barulah dirajamkan dia. Mengapa dia dirajam? Karena dia zina, muhsan, artinya muhsan orang yang sudah pernah menikah. Itu kan. Jadi tidak langsung juga diterapkan hukum itu. Ya, ada masa tunda sebab dia hamil. Lahirlah dulu anak tadi. Jadi anak tidak menanggung dosa orang tua dia. Kalaulah dipahamkan anak menanggung dosa orang tua dia, maka Rasulullah SAW pun menegakkan hukum rajam, mati semua. Kan tak begitu. Tidak begitu. Tunggu lahir dulu, baru dirajam. Kemudian disembahyangkan oleh Nabi Muhammad SAW atas mayitnya, mulianya dia ya. Disembahyangkan Rasulullah jadi imam. Melihat ini maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, bertanya Khalifah Ali, betapa sembahyang atas mayitnya padahal telah berzina? Ya, ini bukan Khalifah Ali merendahkan. Inilah menunjukkan kerendahan hati Khalifah Ali atas ketidaktahuan. Dia bertanya kepada Rasulullah, bukan dia merendahkan Juhainah. Nah, ini orang berzina, zina berdosa. Meninggallah dia dirajam. Orang berdosa setelah dirajam, kenapa disolatkan oleh Rasulullah? Bukan hanya disolatkan, bahkan disolatkan oleh Rasulullah. Jadi Khalifah Ali menunjukkan kerendahan hati dia atas ketidaktahuan, bertanya dia kepada Rasulullah, bukan dia merendahkan Juhainah. Maka kata Nabi Muhammad SAW telah menerima oleh Allah Ta'ala kan taubatnya. Tuh ya. Tuh. Bahkan kata Rasulullah, dan adalah aku dapati dia, si Juhainah itu adalah orang yang terlebih afdol daripada orang yang memberikan dirinya bagi Allah Azza wa Jalla. Dia serahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Coba tengok itu. Ya. Jadi itu proses taubat dia. Hai murid, maka pilih olehmu akan Allah Ta'ala. Maka itu tiada jumud, tiada buntu Allah Ta'ala daripada mengampuni dosa hambanya. Allah mengampuni dosa. Tiada dosa yang tidak diampuni Allah. Satu. Ada lagi yang lain, ini semua berdasarkan hadis. Dan lagi hikayat pula adalah seorang laki-laki membunuh dia akan sekurang manusia. 10 kurang 10 manusia. Ini tak mengerti bahasa kita sekarang. Ini maksudnya 99. Ya. Jadi 10 kali 10 kurangkan 1 dari 10 kali 10 tadi itu. Dari 90, dari 100 kurangkan 1, jadi 99 orang manusia. Dia bunuh 99 orang, maka bertanya ia kepada orang akan orang yang terlebih alim di negeri itu. Ditanya sama orang alim, maka ditunjukkan dia kepada rahib. Kau mau jumpa orang alim? Kata orang di daerah situ, ya aku mau jumpa orang alim di negeri ini. Mana? Itu dia, orang alimnya. Pergi ke sana, kira-kira begitu. Maka mendatangilah ia seorang yang telah membunuh 99 orang tadi, dia akan rahib, akan orang alim. Rahib, ya, pendeta. Ya, inilah berkeyakinan kita bahwa para pendeta itu beragama Islam. Ini kan kisah orang tempo dulu. Mereka sebelum agama itu mengalami penyelewengan, mereka beragama Islam. Orang alimnya dipanggil rahib. Ya, maka katanya bahwasanya aku telah kubunuh kurang esa 100 manusia. Kurang esa, kurang 1 dari 100 manusia, berarti 99. Sudah di atas tadi. Maka adakah diterima Allah Ta'ala taubatku? Maka berkata rahib itu. Tugas beliau, tiada diterima oleh Allah Ta'ala taubatmu. Inilah nih ya. Kita harap ini benar. Tapi kan tidak bijak. Tak diterima Allah Ta'ala. Saking kan tegasnya. Maksud saya benar-benar dia menjawab, tapi belum tentu juga itu benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tapi rahib itu melihat, wah besar kali dosa kok tak diterima Allah. Di situ maksud saya benar tadi. Benar di sisi Allah, belum tentu juga jawaban rahib itu benar. Kan? Pala si pembunuh tadi, maka membunuhlah ia dia akan rahib tadi. Jadilah genap 100. Kemudian bertanya pula lah ia kepada orang yang lain, akan orang yang terlebih alim di dalam bumi. Pak, aku mau tobat, di manalah orang alim lagi yang bisa kudapati? Tanya lagi, saking kan maunya dia. Maka ditunjuk oranglah kepada seorang alim, maka bertanyalah ia kepada orang alim tadi, Tuan, adalah aku telah kubunuh 100 manusia, 100 orang. Adakah diterima Allah taubatku atau tiada? Maka kata si alim yang dia jumpai, alim kedua tadi, kata si alim, diterima Allah Ta'ala. Tapi berjalanlah pergilah olehmu kepada negeri fulan. Pergi kau negeri sana.
Maksud negeri Fulan itu ke negeri sana, bukan negeri si Fulan. Pergi kau ke negeri sana. Diterima Allah, tapi syaratnya kau pergi ke sana. Ada di sana segala orang yang ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan jangan kau kembali kepada negerimu. Pergi kau ke sana, setelah pergi ke sana ikut beribadat sama orang itu. Jangan balik ke negerimu semula lagi. Kemudian berjalanlah ia, maka apabila sampai di pada tengah jalan, maka matilah ia di sana. Belum sampai lagi ke negeri tujuan untuk beribadah bersama-sama orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Tengah jalan meninggallah dia. Maka malaikat berbantah-bantahan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat kasih dan malaikat siksa. Maka kata malaikat rahmat, malaikat kasih, sesungguhnya orang ini telah taubatlah ia dengan berhadap hatinya kepada Allah Ta'ala. Dan kata malaikat azab, malaikat siksa, sesungguhnya orang itu tiada dia berbuat ia akan kebajikan sekali-sekali sama sekali. Kau bilang kan tadi dia taubat hatinya kepada Allah, tapi dia belum ada berbuat baik sekalipun. Melihat perselisihan ini, perbantahan ini, maka datanglah malaikat yang lain. Padahal menghukumi akan keduanya. Maksudnya memberikan ketetapan hukum kepada kedua malaikat tadi, malaikat kasih, malaikat siksa. Gini, maka sifatilah olehmu. Artinya sifatilah, tentukan, ukurkan oleh kalian berdua akan barang yang antara dua bumi itu. Artinya antara dua daerah itu, daerah asal dia dan daerah tujuan dia. Ukur. Kemana yang terlebih hampir kepada daerah mana dia terlebih dekat. Jadi kan rebah dia. Tubuh dia ini kemana lebih dekat? Ke arah tujuan dia atau ke arah daerah yang dia tinggalkan? Maka jika hampir juga dekat ia kepada bumi, kepada daerah yang dikehendaki taubat, maka sesungguhnya taubatlah ia. Kemudian maka disifatkan, diukurlah akan kedua bumi, kedua daerah itu. Maka tiba-tiba ternyatalah hampir dekatlah ia kepada bumi yang dimaksud itu, yang dikosot itu dengan sejengkal. Hampir itu artinya dekat, bukan hampir saja, bukan. Hampir saja dia jatuh. Bukan begitu, maksudnya dekat. Setelah diukur oleh kedua malaikat itu, ternyata kepada daerah yang dikosot, yang dimaksud, yang ditujunya, itu dia lebih dekat lagi dari daerah yang dia tinggalkan. Berapa dekat? Atau lebih dekat berapa ukurannya? Lebih dekat ke daerah yang dia tuju daripada daerah yang dia tinggal, lebih dekat sejengkal. Lebih dekat sejengkal. Andai kata ada 100 jengkal, maka ke daerah yang lebih dia tuju, dia 51 jengkal. Daerah yang dia tinggalkan 49 jengkal. Kan lebih satu. Lebih dekat sejengkal ke sana. Maka mengambillah akan nyawanya itu oleh malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Itu ya. Itu taubat. Jadi jangan pernah berputus asa gitu. Berikutnya, jadi sudah dua. Sudah kisah Juhainah, kedua kisah umat yang lalu. Sebelum umat kita, umat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam, ya. Sekarang hikayat yang ketiga. Hikayat lagi. Adalah Nabi Muhammad SAW berjalan kepada perang Tabuk. Ini Rasulullah waktu itu pergi perang Tabuk serta sekalian orang muslimin. Ya. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun ke-9 Hijrah atau lebih kurang bulan Oktober 630 Masehi. Rasulullah membawa 30.000 pasukan menuju wilayah Tabuk. Di mana Tabuk itu dekat Teluk Aqabah, di barat laut Madinah. Jadi kalau kita tarik garis barat laut ke Madinah, di atas dia. Di atas. Tidak di atas tepat kota Madinah, itu berarti di utara. Ini di kiri dia, kiri ke atas begitu, ke barat laut. Ya, itu dekat Teluk Aqabah. Terjadi pada tahun ke-9 Hijrah. Padahal adalah perang itu ketika itu sangat kesukaran dan amat jauh perjalanannya. Ya, lebih kurang 631 km dari Madinah ke Tabuk. Kan kalau cara sekarang negara Arab Saudi, tapi jauh, 631 km, lebih kurang. Begitu jauh perjalanan Rasulullah mau berperang tadi. Maka banyaklah mereka yang tinggal pada perang itu, tak ikut perang. Setengah daripada yang tinggal itu, dan antara Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Ya. Di dalam Al-Quran cerita perang Tabuk ini, dari ayat 38, 79, 81, 106. Ya. Itu surat At-Taubah. Ya. Tentang perang Tabuk. Kisahnya akan kita baca berikut ini di dalam surat At-Taubah itu ayat 106. Itu ya.
tentang ketiga orang sahabat ini. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, dan Hilal bin Umayyah. Nanti lihat di At-Taubah 106. Maka tatkala kembali Nabi dari perang itu, Nabi Muhammad SAW, lalu masuklah ia ke dalam masjid seperti adatnya biasa, maka sembahyanglah beliau 2 rakaat. Maka datanglah mereka yang tinggal yang tidak ikut itu minta uzur, minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW, maka diterima Nabi Muhammad SAW akan uzur mereka itu, alasan mereka itu karena memang benar mereka tidak bisa ikut, alasan itu dapat diterima. Maka melihat itu kata Ka'ab bin Malik dalam hatinya, jika aku berdusta, karena Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah, tidak ada alasan yang dapat diterima untuk mereka tidak ikut perang Tabuk itu. Melihat sahabat yang tidak ikut diterima Rasulullah alasan mereka, dan memang benar Rasulullah mustahil menipu, dan Rasulullah mustahil membenarkan yang salah dari alasan-alasan sahabat yang tidak ikut itu menimbulkan inspirasi bagi Ka'ab bin Malik. Dia berkata dalam hatinya, jika aku berdusta pada Nabi Muhammad SAW, saya diterima uzurku, diterima alasanku seperti mereka itu. Tapi masalahnya ada lagi, maka jadi murkaku pada Allah Ta'ala. Rasul menerima, aku dimurka. Dan jika aku kabarkan dengan yang sebenarnya ke hadapan Nabi Muhammad SAW, aku tidak dusta, niscaya dikeluarkanlah aku daripada negeri ini. Takut pula nanti aku diusir dari negeri Madinah ini. Coba ini macam mana ini? Jujur awak takut diusir, padahal kan belum tentu juga diusir. Menipu awak, diterima oke tetap di sini, tapi Allah murka. Karena sangat marah akan daku. Marahlah Rasulullah. Orang ikut perang, kau tak ikut perang padahal tak ada alasan. Macam mana ini? Demi Allah, sesungguhnya jika aku kabarkan di kau ya Rasulullah kabar dusta, niscaya engkau ridho daripadaku. Sahnya jadi sangat murka Allah Ta'ala akan daku, itu saja. Tapi jika aku kabarkan yang sebenarnya, sesungguhnya aku harapkan padanya maaf Allah Ta'ala akan daku. Kalau aku kabarkan, kau marah. Tapi aku harapkan maaf Allah lah. Demi Allah, tiada ada bagiku uzur ya Rasulullah. Akhirnya, Ka'ab bin Malik mengikuti suara hatinya. Tak ada alasan aku ya Rasulullah, murka-murkalah. Aku minta maaf pada Allah Ta'ala. Tatkala aku tinggal diriku daripadamu ya Rasulullah, tak ikut aku perang. Tak ada alasan aku. Maka kata Nabi Muhammad SAW, adapun ini, maka telah benarlah ia. Oh benar, jujur orang ini, kata Rasulullah. Jujur, Ka'ab bin Malik jujur. Berdiri olehmu, bangkit. Udah, oke. Bagus. Hingga menghukum Allah Ta'ala pada pekerjaanmu, pada urusanmu. Aku tak bisa menghukumkan, tak bisa menetapkan, nanti Allah Ta'ala kasih tahu bagaimana. Maka melihat apa yang terjadi pada Ka'ab bin Malik, sikap Rasulullah terhadap Ka'ab bin Malik, keputusan belum datang dari Allah kepada Rasulullah untuk Ka'ab bin Malik, maka berkatalah Murarah bin Rabi'ah dan Hilal bin Umayyah seperti yang dikata oleh Ka'ab bin Malik itu. Jujurlah mereka, tiga-tiga. Maka senantiasa segala manusia mencela mereka itu akan daku, kata Ka'ab bin Malik. Ya reaksi publik. Biasa, kalian nggak ada alasan untuk tidak pergi perang, untuk tinggal bersenang-senang di Madinah. Wah, orang pun mencela. Hingga hampirlah aku mendosa diriku pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hampirlah aku begitu, ya. Hampir aku dustai yang telah aku akui kepada Rasulullah. Maka ini kan daripada kabarku yang telah lalu itu. Hampir kudustai. Melihat begitu beratnya hukuman sosial yang aku alami, hampir aku mendatangi Rasulullah untuk mendustai apa yang telah kujujurkan kepada Rasulullah itu. Ya Rasulullah, sebenarnya aku bilang tadi tak ada alasan, salah aku itu ya Rasulullah, ada alasan aku, hampir aku begitu. Maka menegahkan oleh Nabi SAW, segala manusia akan bertutur dengan kami. Nabi pun mengatakan, jangan kalian tutur kepada orang itu. Jangan kalian bicara sama orang itu. Jangan kalian cakap-cakap sama orang itu. Kalau bahasa kita sekarang, ketiga sahabat itu mengalami pemboikotan. Tidak boleh ada perhubungan apapun. Maka tidaklah seorang manusia pun bertutur dengan kami. Tak ada orang yang mau bercakap dengan kami, bergaul dengan kami, berbicara dengan kami, tak ada. Maka ada lalu sahabatku duduk keduanya pada rumah keduanya serta menangis keduanya, kata Ka'ab bin Malik. Ya, seperti Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah, menangis orang itu. Itu karena masih mengikut hati nurani, mereka jujur atas kesalahan mereka. Dan adalah aku keluar karena sembahyang, dan aku pun berjalanlah ke pajak cara kita di Medan, ya.
Kalau di daerah lain sebut ke pasar. Dan aku datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, aku beri salam atasnya, maka tiada menjawab, ya Rasul, akan salamku. Karena itu perintah Allah Ta'ala. Kemudian maka aku berdiri sembahyang hampir sedikit, dekatlah daripadanya ya Rasul, dekat. Maka aku curi pandang akan dia. Maka tatkala lanjutlah celah orang muslimin akan daku, maka aku berjalanlah kepada anak mamaku. Anak mamaku ini artinya anak pamanku. Ya. Mama itu paman, bukan artinya ibu kandung. Mama itu laki-laki, anak mamaku, anak pamanku. Ya, sepupu beliau, yaitu terlebih kasih kepada aku. Maka memberi salamlah aku akan dia, maka tiada menjawab ya akan daku. Hingga 3 kali aku memberi salam, tiada ia menjawab akan daku. Bagaimana mau menjawab sedangkan Rasulullah sendiri pun ikut membayarkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi limpahlah 2 mataku dengan airnya. Aku pun ikut menangis seperti kedua sahabatku yang lain. Itu seperti Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Dan berpalinglah aku di sana. Kemudian dari itu maka datanglah Nabi kepadaku. Berarti Rasulullah sudah dapat perintah atau firman dari Allah. Apa kata Rasulullah? Maka katanya, wahai Ka'ab bin Malik, ya, engkau hampir akan istrimu. Maka kataku, aku tolak ya Rasulullah. Ya, maksudnya bukan belum ditalak, itulah rencana. Kau dekat-dekat sama istriku, biasa saja. Aku talak ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, jangan kau talak istrimu. Ya, tetapi jangan hampirmu dengan dia. Maksudnya hampir ini, ya mengertilah kita hubungan suami istri itu bagaimana, ya. Anda mengertilah. Jangan seketiduran. Hampir maksudnya hampir tetap saja dia jadi istrimu. Jangan ditalak, tapi jangan seketiduran. Dan telah menyuruh Nabi Muhammad SAW kepada 2 sahabatku seperti yang disuruhnya padaku. Begitu juga. Jangan ditalak, tapi jangan hampir. Maksud jangan hampir, jangan seketiduran. Maka kataku kepada istriku, jangan seketiduran. Dah mengertilah maksudnya ya. Maka kataku kepada istriku, beginilah, kembalilah olehmu kepada ahlimu, kepada keluargamu dulu. Pergilah kepada keluargamu dulu. Maka duduk pada mereka, duduk atau artinya tinggal kepada mereka, ya, hingga menghukum Allah Ta'ala akan pekerjaanku ini. Sehingga Allah nanti memutuskan apa, ya. Jadi, sudahlah pulang dulu, tapi aku tak ceraikan kau. Selama di rumah, selama sama aku, kita tidak seketiduran. Sekarang begini aja, pulang dulu ke rumah orang tua. Tapi kau tak aku ceraikan, karena Rasulullah pun larang. Tetapi, tunggulah apa keputusan dari Allah. Maka kata Ka'ab bin Malik adalah dicuca akan kami oleh segala manusia. Dicuca itu artinya dicela oleh segala manusia akan kami. Dan tiada seorang pun yang mau bertutur dengan kami. Tiada hirau kepada kami hingga 50 hari. Sehingga bagi kami perasaan kami bertiga jadilah picit sempit segala bumi pada kami. Padahal serta luasnya. Arti serta itu luas. Padahal bumi itu begitu luas. Tapi bagi kami terasa sempit. Kemudian dari itu maka diterima Rasulullah taubat kami dengan turun wahyu daripada Allah Ta'ala. Maka bertuturlah segala manusia dengan kami. Maka kataku, ya Rasulullah, setengah daripada taubatku kusedekahkan segala hartaku. Kata Rasulullah, jangan. Kalau mau sedekah, tapi sedekahkan olehmu setengah hartamu saja, tak usah semua. Maka kataku pula, aku tinggalkanlah mata panahku jua, tiada yang lain. Ini sangkinkan senangnya dia, ya. Maka sujud aku akan Allah Ta'ala karena syukur akan menerima taubatku. Kemudian setelah daripada sangat picik, sangat sempit atasku segala bumi, padahal serta luasnya bumi itu. Ketika itulah aku ketahui bahawa tiada tempat kembali kemudian kepada hak makna Allah Ta'ala jua, tiada lainnya. Karena salah satu Asmaul Husna itu nama Allah adalah Al-Haq, ya. Asmaul Husna itu Al-Haq. Maka tilik oleh hai murid, kata Tuan Syekh akan hadis ini, betapa taubat orang yang dahulu-dahulu dan betapa taubatmu sekarang ini. Bandingkanlah taubat kita, taubat saya dengan taubat orang-orang yang dulu-dulu. Dan adalah taubat Ka'ab bin Malik itu terlebih benar hingga dicuca manusia akan dia tiada hirau pada taubatnya. Tapi masyarakat pun tak hirau lagi. Tapi belakangan tidak begitu. Karena ditengok sahabat Rasul sudah diizinkan Allah bercakap-cakap dengan mereka, berbincang dengan mereka, berhubungan dengan mereka, maka sahabat pun ikut. Karena dia tiada dipandang dunia ini sama sekali
dan sangat takut akan Tuhannya. Ka'ab bin Malik dengan dia sadar betul tak adalah artinya dunia ni, tak adalah manfaatnya kalau begini. Dia sadar betul, sangat takut akan Tuhannya. Ya, tapi setelah itu mereka berbaik-baik dengan orang-orang sahabat yang lain, dengan Rasulullah, dengan Allah Ta'ala. Terasalah sama mereka betapa berharganya hidup di dunia ini bila kita berbaik-baik. Maka apa bagimu yang menegah daripada taubatmu seperti taubatnya Ka'ab bin Malik itu? Wallahul muwaffiq. Akan datang kaji kita menyatakan khauf. Ya, akan datang kita cerita khauf, yakni takut. Apa makna takut ini? Ya, ini akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.